Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga 3200, 3201, 3202. Aliansi penyegel iblis istana megah dan indah yang menjulang tinggi ke langit. Disinilah Zhuo Tianzeng, pemimpin Demon Ceiling Alliance, tinggal. Pada saat ini, Zhuo Tianzeng, dengan mata sedikit tertutup, sedang duduk bersila di aula utama, menyerap energi spiritual murni yang datang dari bawah tanah. Dan di bawah aula utamanya ada kota bawah tanah yang luas, tempat ratusan kultivator iblis tinggal. Segera, suara langkah kaki terdengar, dan Zhuo Tianzeng perlahan membuka matanya. Seorang pria parubaya berjalan dengan hormat di depan Zhuo Tianzeng, lalu membungkuk dan berkata, "Pemimpin, yang tersisa dari 5 elemen kejahatan surgawi hanya Sui Fu dan Tu Fu, yang lain pasti mengalami kejadian yang tidak terduga. Apakah salah satu cabang kita telah dihancurkan dan bahkan pemimpin cabangnya juga terbunuh?" Zhuo Tianzeng bertanya dengan cemberut. "Ya, pemimpin cabang itu bernama Ye Fengqing. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama Dev, termasuk beberapa tetua cabang itu. Dan 5 elemen kejahatan surgawi juga dibunuh oleh orang bernama Dev ini." Pria parubaya itu berkata dengan cepat. "Dev," mata Zhuo Tianzeng berkilat dingin, "apakah kamu punya informasi tentang orang ini?" "Kembali ke pemimpin, saya sudah menyelidiki orang ini, dan semua informasinya ada di sini." Saat pria parubaya itu berbicara, dia mengeluarkan batu perekam dan meletakkannya di depan Zhuo Tianzeng, dan kemudian melanjutkan, "Orang bernama Dev ini tampaknya muncul di dunia surga dan manusia secara tiba-tiba. Catatan sebelumnya tidak dapat ditemukan sama sekali. Semua atribut tidak tersedia. Saya curiga dia berasal dari dimensi lain. Selanjutnya, orang ini mampu bertarung melintasi level yang berbeda. Dia dapat mengalahkan kultivator tingkat kedua di alam lintasan kesengsaraan, sementara dia hanya di alam komposit tingkat ke-8. Dia juga mengetahui berbagai mantra dan tubuhnya kebal terhadap semua racun. Dia seharusnya datang dari dunia di alam yang lebih tinggi." Zhuo Tianzeng tidak berbicara, tetapi dengan lembut meletakkan tangannya di atas batu perekam, dan segera informasi Dev muncul di benaknya. Kecepatannya sangat luar biasa. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia mampu maju ke beberapa alam berturut-turut. Orang ini memang agak luar biasa. Zhuo Tianzeng sedikit mengernyit. "Pernahkah kamu memikirkan bahwa alasan mengapa orang ini begitu kuat adalah karena dia adalah reinkarnasi?" "Orang yang bereinkarnasi?" Pria parubaya itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. "Pemimpin aliansi, orang yang bereinkarnasi biasanya terjadi di keluarga besar dan sekte. Jika tetua keluarga gagal untuk naik, jejak jiwanya akan tertinggal, dan akan terlahir kembali di antara anak-anak keluarga tersebut. Tetapi menurut penyelidikan saya, tampaknya Dev tidak memiliki latar belakang identitas dan tidak memiliki apa yang disebut keluarga. Tidak mungkin dia menjadi reinkarnasi. Dia tidak memiliki cara untuk membangkitkan tubuh reinkarnasi." Setelah mendengarkan kata-kata pria parubaya itu, Zhuo Tianzeng terdiam, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Bawa si Sui Fu dan Tu Fu itu kepadaku." Begitu pria parubaya itu melambaikan tangannya, Sui Fu dan Tu Fu masuk dengan takut-takut. Mereka tidak mematuhi perintah Zhuo Tianzeng, dan sekarang setelah mereka ditangkap, mereka pasti tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik. Begitu mereka melihat Zhuo Tianzeng, mereka berdua langsung berlutut dan bersujud di tanah. Zhuo Tianzeng memandang Sui Fu dan Tu Fu dengan dingin, dan berkata dengan suara muram, "Kamu sudah mendapat perintah untuk segera kembali, mengapa kamu tidak segera kembali secepat mungkin?" Keduanya saling memandang, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Karena kalian berdua tidak berani mengatakannya, aku akan mengatakannya kepada kalian. Alasan dibalik itu semua adalah karena kalian mengungkapkan rahasia aliansi penyegel iblisku. Kalian takut dihukum ketika kembali, jadi kalian tidak mematuhi perintah, itu kan?" Zhuo Tianzeng bertanya. "Mohon maaf kami pemimpin aliansi, itu semua adalah ide Huosa dan Musa. Mereka jugalah membocorkan rahasia aliansi, jadi kami berpikir untuk membunuh semua orang yang mengetahui rahasia aliansi dan setelah mereka terbunuh, baru kami akan kembali untuk melapor." Sui Fu bersujud dan berkata seperti menumbuk bawang putih. "Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu mengungkap rahasia aliansi penyegel iblis? Untungnya, aliansi penyegel iblisku telah menggunakan slogan memusnahkan iblis dan membela hukum selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang meragukannya. Bahkan jika seseorang mengetahui rahasia aliansi dan menceritakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika tidak,
ini akan menjadi pukulan berat bagi aliansi penyegel iblis kita. Setelah Zuo Tianzeng selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan dua kabut hitam langsung menyelimuti Sui Fu dan Tu Fu. Kedua orang itu menjerit kesakitan, namun segera, di bawah erosi kabut hitam, kedua orang itu berubah menjadi genangan darah, dan kemudian dengan cepat menembus ke dalam tanah. Dan para kultivator iblis yang tinggal di bawah tanah di aula utama benar-benar menggunakan darah ini untuk berlatih. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan terhadap Dev? Pria parubaya itu bertanya. Beritahu semua cabang, siapapun di antara mereka yang bertemu Dev, hendaknya dia membunuhnya. Selain itu, biarkan para kultivator iblis dari istana tanpa jiwa melacak Dev. Orang-orang ini telah bertahan begitu lama di bawah perlindungan aliansi penyegel iblis kita. Sudah waktunya bagi mereka untuk berkontribusi dan membalas kita. Zuo Tianzeng memerintahkan pria parubaya itu. Oke, aku akan segera memberitahumu, kata pria parubaya itu, hendak mundur. Tapi Zuo Tianzeng berteriak, tunggu sebentar. Pemimpin, apakah Anda punya instruksi lain? Pria parubaya itu bertanya. Kultivator iblis telah merajalela di Gunung Tianmo baru-baru ini, dan saya juga mendengar bahwa ada medan perang yang baru ditemukan antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo. Pasti ada banyak harta karun. Banyak kultivator dan beberapa orang master dari klan binatang monster telah bergegas ke Gunung Tianmo, jadi saya ingin kamu membawa Suaner ke Gunung Tianmo untuk berlatih. Zuo Tianzeng berkata kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu berkata, pemimpin, jalan menuju Gunung Tianmo itu sangat jauh dan situasinya sangat rumit. Jika Anda meminta putra tertua untuk mengikuti saya khawatir sesuatu akan terjadi. Apa yang kamu takutkan? Dengan reputasi aliansi penyegel iblis kita, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Selain itu, aku memintamu pergi ke Gunung Tianmo untuk menangkap beberapa kultivator iblis. Selama kamu tidak bertarung untuk mendapatkan harta apapun, kamu akan baik-baik saja. Setelah Zuo Tianzeng selesai berbicara, dia berteriak pelan, Suaner keluar. Segera, seorang pria muda mengenakan gaun putih keluar, lalu sedikit membungkuk ke arah pria parubaya itu dan berkata, Pentawacu. Melihat ini, pria parubaya itu hanya bisa berkata tanpa daya, karena pemimpin aliansi telah memutuskan, saya akan membawa putra tertua dan berangkat setelah saya mengatur masalahnya, baik. Zuo Tianzeng melambaikan tangannya. Keluarga Ning di wilayah utara, Ning Kaichen sedang mengemasi barang-barangnya dan mengatur urusan keluarga dengan detail. Leluhur, semuanya sudah diatur, tapi saya tetap tidak menyarankan pergi ke Gunung Tianmo, karena jaraknya terlalu jauh, dan banyak kultivator juga yang tahu tentang penemuan medan perang baru antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo, dan mereka semua bergegas ke sana. Kamu belum pulih sepenuhnya. Dengan kekuatan keluarga Ning kita mungkin tidak akan mendapat banyak manfaat jika terburu-buru. Ning Kaichen berkata pada Ning Zi. Ning Zi sudah lama tidak berpindah-pindah sejak dia datang ke surga dan manusia dan merasuki leluhur keluarga Ning. Dia telah memulihkan kekuatan leluhur keluarga Ning, tetapi hanya mengandalkan sumber daya dari keluarga Ning. Ning Zi tahu bahwa jika dia hanya mengandalkan sumber daya itu, dia tidak akan dapat kembali ke kondisi puncaknya sampai tahun monyet. Jadi dia berencana untuk jalan-jalan keluar dan mengenal dunia surga dan manusia ini. Ambisi Ning Zi tidak berkurang hanya karena dia baru tiba di dunia surga dan manusia ini. Terutama kebenciannya pada Dev, dia ingin mencari tahu tentang Dev. Ning Zi belum mengetahuinya, tapi Ning Kaichen sangat akrab dengan Dev, dan mereka bahkan bertarung berdampingan. Saya meminta kamu untuk pergi ke Gunung Tianmo bersama saya, bukan untuk mendiskusikannya denganmu, apakah kamu mengerti? Ning Zi berkata dengan dingin. Selama ini di keluarga Ning, mereka sudah mengetahui identitas Ning Zi, jadi seluruh keluarga Ning harus mematuhi perintahnya. Ketika Ning Kaichen mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Dia hanya bisa memilih beberapa murid keluarga Ning untuk menemaninya menjaga leluhur ini dalam perjalanan. Ning Kaichen tahu betul bahwa keluarga Ning bukanlah keluarga besar di wilayah utara. Terlebih lagi, mereka pergi ke Gunung Tianmo di wilayah selatan, dan ada benua tengah di antaranya. Jika mereka pergi ke Gunung Tianmo dengan kekuatan mereka mungkin dengan mudah diserang dari belakang. Namun, Ning Zi bersikeras untuk pergi, dan Ning Kaichen tidak berani untuk tidak patuh, dan hanya bisa melayaninya dengan hati-hati. Apakah keluarga Ning dapat berkembang di masa depan bergantung pada leluhur ini? Sekte Kuali Giok. Setelah membunuh Hui Xiao, Sekte Kuali Giok kembali normal. Dev sedang menunggu Helena kembali. Jika Helena benar-benar membawa Kaisar Iblis dan Raja Binatang dari klan binatang monster, mungkin akan ada perselisihan. Tidak ada yang mengira kota Raja Mingli akan binasa begitu cepat. Sekarang Yi He bertanggung jawab untuk mengurus dua kota sendirian, kota kekaisaran lainnya pasti akan iri, dan mungkin mereka akan memanfaatkan Yi He. Jadi Dev harus menunggu dan melihat. Jika Kaisar Iblis dan Raja Binatang lainnya benar-benar ingin mengambil tindakan, Dev dan Yi He tidak perlu takut. Namun jika Yi He sendirian, dia pasti bukan lawan mereka. Tuan Chen, Kaisar Iblis Yi He ada di sini. Ni Heng masuk ke kamar Dev dan berkata. Ketika Dev mendengar bahwa Yi He akan datang, dia tahu bahwa Helena pasti sudah kembali,
jadi dia buru-buru mengikuti Niheng ke aula utama Sekte Kuali Giok. Dev melihat Yihe dan Helena mengobrol dengan Liu Ruyan. Tuan, melihat Dev, Helena buru-buru menyapanya. Helena, apakah bala bantuan sudah datang? Dev bertanya. Helena menggelengkan kepalanya, orang-orang dari klan binatang itu semua tidak ada di tempat. Mereka sepertinya telah pergi ke Gunung Tianmo. Sepanjang jalan, saya melihat banyak orang bergegas menuju Gunung Tianmo. Sepertinya medan perang para dewa dan iblis baru telah ditemukan di Gunung Tianmo. Tempat itu belum pernah diinjak sebelumnya. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Gunung Tianmo, medan perang baru antara dewa dan iblis. Mata Dev berbinar. Penatua hantu Gunung Iblis berada di Gunung Tianmo, dan lembah iblis darah Jindong dan Luosi juga tidak jauh dari Gunung Tianmo. Dev berencana pergi ke Gunung Tianmo, tetapi dia tidak menyangka bahwa di Gunung Tianmo itu akan ditemukan medan perang baru antara dewa dan iblis. Memikirkan energi naga yang dia dapatkan di Lautan Tinta dan apa yang dia ketahui tentang pertempuran antara dewa dan iblis, Dev sangat bersemangat. Mungkin kali ini di medan perang para dewa dan iblis, dia akan mendapatkan beberapa petualangan. Tuan Chen, Gunung Tianmo itu berada di wilayah selatan. Jaraknya ratusan ribu mil dari sini. Jaraknya terlalu jauh, terlebih lagi, kita harus melintasi benua wilayah tengah di sepanjang jalan, yang pasti sangat berbahaya. Melihat ekspresi Dev, Yihe tahu bahwa Dev pasti berpikir untuk pergi ke Gunung Tianmo lagi. Tidak masalah jika perjalanannya jauh, kita punya pesawat. Lagi pula, saya memang berencana pergi ke Gunung Tianmo untuk bertamasya, kata Dev. Tuan, apakah Anda benar-benar berencana pergi ke Gunung Tianmo? Helena bertanya. Tentu saja, jika kamu tidak membawa berita ini, mungkin aku baru akan pergi ke Gunung Tianmo itu setelah beberapa waktu, tapi sekarang, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin segera pergi. Dev tampak bersemangat dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Chen, meskipun ada pesawat udara, akan sulit mencapai Gunung Tianmo dari sini dalam waktu setengah bulan, kata Yihe. Perjalanannya memang cukup jauh, tapi Anda bisa menggunakan susunan teleportasi, hanya saja itu memerlukan lebih banyak koin spiritual, kata Helena. Merupakan ide yang bagus untuk membangun susunan teleportasi, karena sekarang tidak ada kejadian yang penting di kota Kaisar Iblis dan Sekte Kuali Giok. Maka tanpa basa-basi lagi, saya akan berangkat ke Gunung Tianmo sekarang. Kata Dev dan meminta Niheng memanggil Gao Qilan dan Juliet. Dia ingin meninggalkan Sekte Kuali Giok, tapi dia tidak bisa membawa mereka bersamanya. Bagaimanapun, kekuatan mereka masih terlalu rendah dan mereka perlu meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Akan lebih aman bagi mereka untuk tinggal di Sekte Kuali Giok atau kota Kekaisaran Iblis. Tuan, tidak apa-apa jika Anda tidak membolehkan orang lain mengikuti Anda. Tapi mengapa Anda tidak membiarkan saya mengikuti Anda? Saya sangat akrab dengan dunia surga dan manusia. Apakah Anda tidak memerlukan seorang pemandu? Helena mengerucutkan bibirnya, menatap Dev dengan sedih dan berkata. Melihat Helena seperti itu, Dev berpikir bahwa dia sangat membutuhkan seorang pemandu. Meskipun Ji-Yun juga akrab dengan surga dan dunia manusia, tapi dia hanya akrab dengan wilayah utara. Jika dia meninggalkan wilayah utara, Ji-Yun mungkin tidak familiar dengan daerahnya. Oke, kamu boleh ikut. Yang lain akan tetap tinggal di Sekte Kuali Giok untuk berlatih. Saat kalian cukup kuat, kita bisa melakukan perjalanan ke ujung dunia bersama, Dev mengangguk dan berkata.